padang sunyi yang kau sebut perjalanan telah kau pijak jejak, namun hati masih hampa. Kau cari bayangan di cermin yang tak nyata, mencumbui ilusi dalam debar yang fana. Aku berdiri di sini, hembusan napasmu yang akrab, sebuah melodi lama yang selalu kau harap. Temukan aku di dalam kelip matamu yang tak berkedip. Akulah pelabuhan setelah badai yang kau jinjing. Akulah yang kau cari, bukan sekadar mimpi yang melintas. Cahaya sejati dari masa lalu hingga batas. Lihat, oh lihat aku, singkirkan kabut yang membentang. Genggam diriku, mari jelajah semesta terang. Mengapa kau berpaling pada kilau yang sebentar, sementara di hatiku ada bintang yang tak pudar. Bukan janji terucap, tapi jiwa yang telah menyatu. Setiap detak nadiku adalah jawaban doamu. Aku bukan pengganti, aku bukan persindaran. Aku yang kau butuhkan, fondasi tanpa keraguan. Temukan aku di dalam kelip matamu yang tak berkedip. Akulah pelabuhan setelah badai yang kau jinjing. Akulah yang kau cari, bukan sekadar mimpi yang melintas. Cahaya sejati dari masa lalu hingga batas. Lihat, oh lihat aku, singkirkan kabut yang membentang. Genggam diriku, mari jelajah semesta terai. Tak perlu lagi bertanya pada angin yang berlalu. Oh, waktu telah menjawab bahwa kita adalah satu. Pecahkan tembok bisu yang memisahkan rasa, sebab di sini cinta telah menemukan bahasanya. Temukan aku di dalam kelip matamu yang tak berkedip. Akulah pelabuhan setelah badai yang kau jinjing. Akulah yang kau cari, bukan sekadar mimpi yang melintas. Cahaya sejati dari masa
menuju semesta cahaya yang tak pernah padam. Temukan aku, kekasih. Temukan aku. Pernah ngerasa nggak sih kayak lagi jalan jauh tapi tujuannya kemana kok ya nggak jelas? Nah, selamat datang. Hari ini kita bakal ngobrolin soal perjalanan menemukan potensi sejati kita. Tapi kita akan lihat ini dari sudut pandang yang sedikit beda, yaitu sebagai sebuah percakapan, sebuah dialog batin antara diri kita yang terus mencari dan suara asli di dalam diri yang sebenarnya udah lama banget nunggu buat didengerin. Oke, kita mulai dari sini ya. Mungkin kamu udah kerja keras banget, udah belajar banyak, nyobain ini itu, pokoknya udah ngelewatin apa yang orang sebut perjalanan sukses. Tapi, pernah nggak di tengah malam yang sepi, kamu ngerasa, kok ada yang kurang ya? Kayak ada bagian dari diri kamu yang belum kedengeran suaranya. Ada rasa kosong yang susah dijelasin. Kalau iya, tenang, kamu nggak sendirian kok. Nah, perasaan hampa tadi itu, itulah awal dari tahap pertama yang bisa kita sebut perjalanan di padang sunyi. Ini fase yang aneh banget, di mana kita ngerasa tersesat, padahal kelihatannya kita terus maju ke depan. Loh, kok bisa gitu? Ya karena seringnya kita itu nyari di tempat yang salah. Kita ngejar bayangan di cermin yang sebenarnya nggak nyata. Entah itu ngejar standar orang lain, ngebandingin diri di media sosial, atau berusaha mati-matian menuhin ekspektasi keluarga. Kita ada di padang sunyi karena kita nyari jawaban di luar diri kita. Jadi poin paling pentingnya tuh di sini. Ada semacam pertarungan antara ngejar kilau dari dunia luar, kayak gengsi, pujian, citra sukses, sama dengerin detak yang paling jujur dari dalam diri kita. Kilau itu emang kelihatan keren, tapi sebentar. Sedangkan detak itu mungkin pelan, tapi abadi. Coba deh tanya ke diri sendiri, selama ini mana yang lebih sering kamu dengerin? Terus gimana caranya kita mulai dengerin detak itu? Nah, ini nih yang membawa kita ke bagian kedua. Ngenalin suara yang sebenarnya selalu ada. Ini waktunya kita kenalan beneran sama karakter utama dalam dialog batin kita. Dalam dialog ini, aku itu bukan orang lain ya. Aku adalah diri kamu yang paling sejati. Inti dari bakatmu, benih kemampuan yang bukan baru kamu ciptain tapi udah ada di sana dari dulu, cuma nunggu buat ditemuin. Coba deh renungin kalimat ini. Yang luar biasa dari sini adalah betapa dekatnya potensi sejati itu. Dia bukan sesuatu yang aneh atau harus dicari jauh-jauh. Dia nyatu sama napas kita. Sesuatu yang paling akrab dan natural yang kita punya. Nggak perlu dicari ke puncak gunung atau ke seberang lautan, dia ada di setiap tarikan napas kita. Wah, ini metafora yang kuat banget. Potensi sejati kita itu seringkali terasa kayak sebuah melodi lama. Tahu kan, kayak lagu dari masa kecil yang kita udah lupa-lupa ingat, tapi begitu denger melodinya, kita langsung ngerasa nyaman dan kayak pulang ke rumah. Jadi, melodi lama ini wujudnya apa sih di kehidupan nyata? Coba dipikirin, minat apa yang selalu balik lagi nggak peduli sesibuk apapun kamu? Aktivitas apa yang pas kamu lakuin waktu tuh kayak berhenti dan kamu ngerasa paling jadi diri sendiri? Seringnya jawabannya udah ada dari pas kita masih kecil. Dan ketika kita berhasil nemuin melodi itu, dia bukan cuma jadi sumber kebahagiaan, dia juga jadi sumber kekuatan kita. Nah, inilah bagian ketiga, dia menjadi pelabuhan kita di tengah badai. Badai di sini tuh simbol dari semua perjuangan kita. Kegagalan, keraguan, krisis identitas. Nah, di tengah semua kekacauan itu, potensi diri kita adalah ruang yang paling aman dan stabil. Tempat kita bisa istirahat dan nemuin lagi kekuatan kita. Terus, gimana kita bisa tahu kalau sesuatu itu beneran bakat otentik kita? Ada 3 ciri khasnya. Pertama, dia bertahan. Mungkin kerjaanmu sekarang akuntan, tapi pikiranmu tuh selalu balik lagi ke ide nulis novel. Kedua, dia selalu kembali. Kamu mungkin pernah nyoba berhenti ngelukis buat fokus ke karir yang aman, tapi dorongan itu selalu muncul lagi. Dan yang paling penting, ketiga, dia memulihkan energi. Setelah seharian kerja dan capek, ngelakuin hal ini justru bikin kamu semangat lagi, bukan malah makin lemes. Dan ini ngejelasin poin yang penting banget. Ngenalin potensi diri itu bukan soal nyari hobi musiman atau pelarian dari kenyataan. Ini soal membangun pondasi yang kokoh, tempat kamu bisa berdiri tegak buat ngebangun masa depanmu. Tentu aja, nemuin pelabuhan ini nggak selalu gampang. Seringnya ada penghalang yang kita bangun sendiri. Kita masuk ke bagian 4, tembok bisu yang ngehalangin kita buat nyambung sama suara hati. Tembok ini tuh bukan dari batu bata ya, tapi dari keyakinan-keyakinan yang ngebatasin kita. Bisa jadi rasa gak percaya diri yang dibisikin sama kegagalan masa lalu, tekanan dari lingkungan buat main aman aja,
atau rasa takut ngecewain orang yang kita sayang. Tembok inilah yang misahin kita dari potensi sejati kita. Pas kita berani buat ngeruntuhin tembok itu, ada sesuatu yang ajaib terjadi. Kita nemuin bahasa cinta yang paling murni, yaitu cinta sama diri sendiri. Cinta sama panggilan hati kita, sama passion kita, sama bakat yang selama ini diam-diam pengen banget keluar. Lalu, apa yang terjadi setelah tembok itu runtuh? Kita bukan cuma nemuin diri kita sendiri, kita mulai jalan menuju tujuan akhir yang bakal mengubah segalanya, yaitu bagian kelima, semesta cahaya kita. Apaan sih semesta cahaya itu? Coba bayangin sebuah kehidupan di mana potensimu nggak lagi kependem, tapi dioptimalkan. Sebuah kehidupan di mana kerjaanmu terasa berarti, dan kamu bisa ngasih kontribusi unikmu buat bikin dunia ini jadi tempat yang sedikit lebih terang. Prosesnya itu logis banget kok, dimulai dari nemuin potensi di dalam diri, terus minat itu diasah terus-menerus, sampai akhirnya jadi bakat nyata yang bisa jadi cahaya buat hidupmu dan orang lain. Perjalanannya selalu dari dalam keluar. Jadi, kalau ada satu hal yang bisa kita ambil dari semua obrolan ini, pesannya tuh sederhana, tapi kuat banget. Berhentilah mencari jawaban di luar sana, coba deh tengok ke dalam. Karena pahlawan, pemandu, dan cahaya yang selama ini kamu cari, ternyata adalah dirimu sendiri. Sebelum kita selesai, yuk luangkan waktu sebentar buat refleksi. Pertanyaan pertama, apa melodi lama dalam hidupmu? Hal apa yang dari dulu sampai sekarang selalu bikin kamu ngerasa semangat dan hidup, bahkan mungkin sejak kamu masih kecil? Kedua, coba jujur sama diri sendiri. Kilau sesaat apa, entah itu pujian, jabatan, atau citra tertentu yang selama ini kamu kejar, tapi pada akhirnya cuma ninggalin rasa hampa. Ketiga, coba kenali, tembok bisu spesifik apa yang sekarang ini berdiri di antara kamu dan panggilan sejatimu? Apakah itu rasa ragu, rasa takut, atau tekanan dari orang lain? Dan pertanyaan terakhir yang paling penting, kalau nggak ada batasan sama sekali, kalau kamu berhasil nyambung sama potensi sejatimu, semesta cahaya versi kamu itu kelihatannya bakal seperti apa? Apa yang akan kamu lakukan dan kontribusi apa yang akan kamu berikan? Jangan cari jawabannya di tempat lain. Jawabannya udah nunggu di dalam diri kamu.